Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Nia Fizawati, mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi S1 Manajemen. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit fasilitas yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau dan ingin menjelaskan sedikit materi yang selalu disampaikan oleh Bapak Iqbal Ahmad SEMM selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang ingin saya sampaikan, mari kita lihat fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau. Cekidot. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Fizawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis dan program studi Manajemen. Baiklah, di sini saya memperkenalkan fasilitas apa saja sih yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau. Yuk, buruan. Hai, selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Riau. UMRI dibangun di Kota Madani sebagai salah satu amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah untuk berkontribusi melahirkan generasi Islam yang berkemajuan sebagai perguruan tinggi yang memiliki budaya akademik Islam. Pendidikan UMRI menawarkan konsep pendekatan al-Islam dan kemuhammadiyahan di dalam pengajaran dan pengabdiannya. Universitas Muhammadiyah Riau hadir untuk ikut andil dalam peningkatan SDM masyarakat Riau dan sekitarnya sejak tahun 2008. Memasuki kawasan kampus utama yang berada di Jalan Tuan Kota Muzai Ujung, Kota Pekanbaru, kita akan menemukan gedung rektorat UMRI yang bernama Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semua pelayanan berbagai aktivitas akademik berpusat di gedung ini. Ruang perpustakaan UMRI juga berada di gedung ini. Ruang perpustakaan UMRI telah terakreditasi B dengan fasilitas memadai bagi segenap aktivitas akademik. Di gedung ini meliputi ruang rektorat, ruang aula, ruang rapat, dan ruang kelas. UMRI memiliki 8 fakultas dan 26 program studi yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Fakultas Studi Islam, dan Fakultas Teknik. Di samping gedung rektorat, kita akan sampai di depan Masjid UMRI yang bernama Masjid Baitul Hikmah, yang merupakan salah satu pusat kegiatan keislaman di lingkungan kampus hingga saat ini. Masjid ini berada di tengah-tengah Universitas Muhammadiyah Riau. Di samping Masjid Baitul Hikmah, UMRI memiliki fasilitas taman dan dilengkapi tempat untuk bersantai bersama teman sambil bercengkrama. UMRI juga memiliki fasilitas klinik untuk melayani masyarakat. Aman gak ya parkir di UMRI? Tenang, di UMRI, sebelum masuk UMRI kalian bakalan dikasih karcis. Dan UMRI memiliki pengamanan yang sangat ketat. Jadi aman parkir di dalam kawasan kampus UMRI. UMRI memiliki fasilitas parkir yang luas untuk mahasiswanya. Di kampus utama UMRI memiliki 6 gedung utama. Di sini ada budaya Islam warga kampus UMRI. Gedung Sultan Mansur. Di depan gedung ini kita memiliki lapangan basket. Mahasiswi UMRI diwajibkan menggunakan rok dan dilarang menggunakan celana dan berpakaian ketat karena kesopanan itu sangat penting. Ruangan kelas di Universitas Muhammadiyah Riau memiliki prasarana yang memadai, ruangan yang dingin, memiliki papan tulis dan infokus untuk memudahkan mahasiswanya untuk belajar.
etika mahasiswa juga sangat penting loh. Di setiap gedung memiliki fasilitasnya masing-masing. Salah satunya di gedung Sultan Mansur ini memiliki ruangan Fakultas Ekonomi, ruangan dosen, ruangan sidang, ruangan tata usaha, dan laboratorium komputer. Di Fakultas Ekonomi Bisnis memiliki asisten pajak, dan juga Lab Inovasi Bisnis Fakultas Ekonomi Bisnis. Toilet perempuan dan toilet laki-laki di UMRI itu dipisah loh, dan jaraknya jauh. Dan di setiap lantai gedung di UMRI memiliki toiletnya masing-masing. Nah, buat kaum yang laparan abis belajar langsung nyari makanan, tenang. UMRI memiliki kantin yang luas dan buka dari pagi hingga mahasiswa yang kuliah malam. Di UMRI bisa kuliah sambil kerja loh. Kenapa? Karena UMRI memiliki regular B atau mahasiswa yang kuliah malam. Jadi bagi yang pekerja ingin berkuliah bisa kuliah di UMRI. Thank you udah dengerin aku ngejelasin fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di UMRI. Nah, setelah kita lihat fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau, terkhususnya Fakultas Ekonomi Bisnis, sekarang kita masuk ke materi yang telah diajarkan di mata kuliah Komunikasi Digital Bisnis. Ada 5 materi, yaitu keterampilan presentasi bisnis, komunikasi interpersonal dalam kelompok, negosiasi bisnis, etika dalam komunikasi bisnis, dan yang kelima, teknologi digital dalam komunikasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu keterampilan presentasi bisnis. Keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dalam informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk menangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Ada 3 struktur presentasi bisnis. Yang pertama, pendahuluan, yaitu membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, isi utama, yaitu menyampaikan informasi secara struktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang ketiga, kesimpulan, yaitu mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Selanjutnya, kita ke materi kedua, yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal yaitu seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Ciri komunikasi interpersonal yaitu bahasa yang digunakan bisa informal dan informal, memakai media tertentu seperti telepon, ponsel, dan email, bisa dilakukan 2 orang atau lebih, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tertentu. Klasifikasi kelompok ada 2, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer bersifat dalam dan luas.
dalam artian menebus kepribadian yang tersembunyi atau menyimpang unsur-unsur yang tersirat. Sedangkan kelompok sekunder yaitu bersifat dangkal, menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas, hanya berkaitan dengan hal-hal tertentu saja. Bentuk komunikasi kelompok terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok yaitu menjalani hubungan sosial, pendidikan, persuasif, memecah masalah dan membuat keputusan, dan terapi. Dan ketiga yaitu negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalani bisnis. Negosiasi upaya untuk mengatasi perbedaan pendapat antara dua belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif. Negosiasi yang berdasarkan data real, akurat, dan faktual. Seorang negosiator harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, intuitif dalam melakukan proses negosiasi. 4 kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang negosiator yaitu informasi, ilmu pengetahuan, penilaian, dan bijak. Faktor-faktor penting dalam negosiasi adalah proses negosiasi, tawaran balik, konsensi, kompromi, dan persetujuan. Karakteristik negosiator yang baik adalah percaya diri, menghargai orang lain, menciptakan penampilan yang baik, dapat mengendalikan emosi, tidak merasa sempurna, ramah, sopan, simpatik, dan humor, berpikiran positif, sabar, ulet, dan tidak mudah putus asa, mencintai dan memiliki profesi yang ditekuni. Materi keempat yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Etika dalam komunikasi bisnis memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan penerima tanggapan dan emosional dari penerima pesan bisnis seperti pelanggan dan karyawan. Selain itu, etika komunikasi bisnis memiliki peran penting dalam melindungi, menghargai, dan memelihara citra bisnis yang baik bagi organisasi. Macam-macam etika ada dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Sedangkan etika normatif adalah berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada 3, yaitu tabiat atau pembawaan. Yang kedua adalah akal pikiran atau rasio. Yang ketiga hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang diliputi kognitif, pemahaman, ajaran agama, kecerdasan, latar belakang afektif, motivasi, minat, sikap, konsep diri dari kementerian. Etika eksternal, keadaan yang berasal dari luar dari manusia yang meliputi pendidikan, di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turun memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Ada 4 hierarki etika, yaitu etika sosial, etika organisasi, etika profesi, dan etika moralitasi pribadi. Etika bisnis adalah sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut secara perorangan yang termasuk etika hubungan antara karyawan dan perusahaan. Etika bisnis mengatur hubungan antara perusahaan dengan publik, pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, pemegang saham, perusahaan afiliasi, prinsipal, investor, penyelenggara negara, masyarakat, dan media massa. Contoh penerapan dari etika bisnis yaitu menyebutkan nama klien dengan baik, hadir tepat waktu saat janji temu, berdiri saat berkenalan, tidak segan mengucapkan terima kasih, membayar tagihan rapat. Yang kelima yaitu teknologi digital dalam komunikasi.
teknologi digital adalah satu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs di jaringan sosial ada Facebook, Twitter, WordPress, blog, MySpace. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yang pertama itu otomasi kantor, berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega dan penyuplai, menjalani kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dan menggambarkan produk dan jasa, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, dan berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yang pertama itu memperoleh, mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi, memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal serta mengerti alasan menggunakan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital yang pertama, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lainnya tidak berpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tips sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital yang pertama yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker maupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Nah, sekian materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.